Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Selasa 15 Maret 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Michael Taek, seorang misionaris Claretian yang bertugas di Taman Siara Yesus Maria Oibelo, Keuskupan Agung Kupang. Kita akan merenungkan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Mari kita dengarkan bersama. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari, para pendengar insan yang terkasih, berbicara lebih mudah daripada bertindak. Barangkali ada benarnya. Cukup sering kita menjumpai orang-orang yang fasih berbicara tentang sesuatu dan memberikan nasihat yang indah-indah. Akan tetapi, tindakannya jauh dari apa yang dibicarakannya. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Tuhan Yesus meminta para muridnya dan orang banyak yang mengikutinya untuk kritis terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus melihat orang-orang Farisi sudah kehilangan arah, sangat legalis melebihi Musa sendiri. Sebab itu ia berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tanda-tanda bahwa mereka menduduki kursi Musa adalah tutur kata dan sikap hidup mereka terlalu berlebihan terhadap sesama, melebihi Musa dan hukum Taurat yang ada. Misalnya, mereka mengajar banyak hal yang bagus-bagus, tetapi tidak melakukannya. Beban-beban mereka berikan kepada orang lain, sementara jari mereka tidak menyentuhnya. Mereka memiliki gaun-gaun tersendiri seperti tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang untuk menunjukkan jati dirinya, suka duduk di tempat terhormat dan tempat terdepan, menerima penghormatan, dan suka disapa rabi. Saudara-saudari, para pendengar insan yang terkasih, Yesus membuka wawasan para murid dan orang banyak dengan mengatakan bahwa mereka boleh mendengar perkataan kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi tidak boleh mencontohi perbuatan mereka, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Dalam hal ini, semua perkataan yang baik dari ajaran mereka boleh dijalani, tetapi sikap hidup mereka tidak perlu diikuti, sebab antara mulut dan tindakan tidak sinkron. Dengan ini Yesus menandaskan betapa pentingnya keselarasan perbuatan dan perkataan agar para pengikutnya tidak jatuh dalam sikap munafik. Mereka juga diingatkan untuk menjadi orang-orang biasa yang rendah hati. Jadi tidaklah perlu disapa rabi, bapa dan pemimpin di bumi ini. Semua kategori ini hanya ada di dalam Tuhan,
sedangkan manusia adalah sesama dan saudara. Sebagai sesama dan saudara, maka mereka haruslah saling rendah hati dan siap untuk menjadi pelayan sejati. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudari, para pendengar insan yang terkasih, sabda Yesus hari ini merupakan tantangan sekaligus undangan bagi kita untuk menyelaraskan perbuatan dan perkataan kita. Kalau kita bisa menyelaraskan keduanya, kita senantiasa diharapkan untuk menghasilkan pertobatan sejati. Pertobatan sejati perlu menghindari sikap-sikap munafik sebagaimana dicontohkan Yesus tentang kemunafikan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus mengatakan bahwa mereka menggunakan kursi Musa sebagai simbol pemangku Taurat, yakni Musa, untuk mengajar. Sayang sekali mereka hanya dapat mengajar tetapi tidak melakukannya. Pertobatan tidak hanya diungkapkan, saya bertobat, tetapi dilakukan dengan perbuatan nyata. Pertobatan juga membuat orang memandang hanya kepada Tuhan. Bapa di surga adalah satu-satunya Bapa yang benar. Tuhan Yesus adalah Rabi dan pemimpin kita kepada Bapa di surga. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Dialah Musa baru yang mengajarkan kita jalan kepada Bapa. Saudara-saudari, para pendengar insan yang terkasih, semoga dalam masa prapaskah ini kita mampu menyelaraskan perbuatan dan perkataan serta menghasilkan buah-buah pertobatan sejati lewat sikap rendah hati, melayani, berlaku adil, dan berbelas kasih. You and I, we are here today. Be witnesses of joy, be messengers of joy.